Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita dari Arjeta Farm nih mau membahas mengenai seluk-beluk pelihara ayam potong skala besar, guys. Ini saya dapatkan informasinya supaya masyarakat atau yang menonton channel ini tidak lagi bertanya-tanya apakah Kaharti atau tidak nih berusaha di bidang ayam potong. Soalnya banyak geningan perusahaan-perusahaan ayam yang skalanya besar begitu, guys. Apakah itu akan menghasilkan keuntungan atau kebangkrutan? Pembahasannya batuk. Apakah pelihara ayam potong itu untungnya besar atau bagaimana? Nah, baik guys, kita bahas. Pertama-tama kita harus tahu dulu guys ya, yang namanya pelihara ayam itu harus jauh dari penduduk, guys. Soalnya asam amoniaknya yang sangat menyengat sehingga kalau ada angin itu otomatis udaranya akan keluar dan menyebar ke penduduk. Nah, akibatnya akan ada demo, guys. Soalnya baunya itu mengganggu, guys. Nah, otomatis tempat yang cocok ya di pinggir-pinggir lingkungan yang banyak manusia lah, guys. Seperti apa di gunung itu atau di mana lah, atau di bukit atau di tempat-tempat terpencil di sawah misalkan, guys. Itu juga tetap harus ditutup, guys, karena tetap aja meskipun di ini juga udaranya keluar. Nah, gitu. Dalam segi pelaksanaannya itu ternyata setelah saya tanya-tanya kepada orang yang berkepentingan ya, guys, itu ada 3, guys. Yang pertama, kita itu apakah satu mandiri. Maksud mandiri itu kita beli anakannya, kemudian belanja peralatannya, pakannya semuanya kita yang nyediain. Nah, itu namanya mandiri. Kedua, kemitraan. Nah, kalau kemitraan kita bekerja sama dengan perusahaan lain gitu, guys. Seperti misalkan dia yang menyediakan anak ayamnya, dia yang menyediakan pakan, dan kita yang menyediakan kandang, peralatan, dan tata laksana pekerjaannya gitu, guys. Atau itu karyawan atau apalah seperti itu, guys. Nah, yang ketiga, kerjasama juga, tetapi sistemnya bagi hasil. Itu kalau bagi hasil ya logikanya lah, jadi hasil panennya dibagi 2 gitu dengan aturan-aturan dari kedua belah pihak gitu, guys. Sama juga seperti kemitraan, cuman kontraknya itu namanya bagi hasil, guys, bukan di kontrak yang tadi harga ditentukan sama perusahaan. Kalau ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, yang jelas 50-50 lah gitu, guys. Nah, menurut ini si bapak sumber yang saya tanya-tanya, kalau misalkan ayam mandiri yang pertama, guys, gak mungkin bisa dilaksanakan. Mengapa? Ya dikarenakan di luar itu kan yang namanya daging ayam ada fluktuatif harga, guys. Kadang naik kadang turun. Seperti halnya seperti ini hitung-hitungannya, guys. Ini hitung-hitungan real di lapangan ya, guys ya. Andaikan taruh sekarang harga anak ayamnya itu 7.000 yang bagus, itu yang super. Kemudian kalau mau mendapatkan berat 1,4 kg itu menghabiskan pakan 2 kilo. Otomatis kan totalnya itu biaya 6.000 ditambah misalkan harganya 10.000 jadi 20.000. Nah, 6.000 7.000 ininya bibitnya. Nah, jadi 27.000. Nah, andaikan nanti dipanen itu ayam harus lebih besar daripada 27.000, guys. Nah, sementara yang terjadi di lapangan, di pasar, harga daging per kilo itu kadang bisa di bawah 27, guys. Nah, apabila kita memakai modal total sendiri alias mandiri,
ya udah 1 kali pelaksanaan juga pasti gulung tikar gas. Karena ya kan ongkos karyawan berapa belum dihitung, listrik berapa, kemudian tata laksana seperti halnya pengadaan ya yang lainnya lah, sarana kebersihan atau apanya lah. Nah itu gambaran kalau mandiri. Nah itulah kalau mandiri gas. Kalau sistem yang kedua yaitu sifatnya kerjasama atau kemitraan. Nah kalau itu udah tanggung jawab kita hanya sebatas memelihara, jangan mati. Kemudian nanti kalau ada lebih daripada kiloannya kita dapat bonus gas. Hitung-hitungannya seperti ini. Pakan disediakan di pabrik, kemudian anakan disediakan. Nah kita hanya menggaji, hitung-hitungan menggaji karyawannya harus berapa supaya keharti gitu guys. Terus yang namanya harga sudah dituliskan gitu guys di kontraknya. Jadi kalau untuk 40 hari pelihara, nah kalau misalkan kematiannya sedikit, kemudian ya lancar sampai panen, kita hanya hitung-hitungan itunya hasilnya gitu guys. Jadi tidak lagi memikirkan berapa di pasar, mau jatuh mau enggak, itu kita tidak ada urusan. Yang jelas kita hitung-hitungannya berapa jumlah karyawan bagi, nah apakah ada labanya nantinya. Nah seperti itu guys. Jadi kalau sistem kemitraan itu tidak terlalu berat guys, kita tidak mungkin rugi. Nah itu guys kalau kemitraan. Nah sedangkan sistem yang ketiga adalah bagi hasil guys. Sama, kerjasama dengan pabrik, cuman kontraknya adalah bagi hasil, dimana si yang punya tempat atau yang punya kandang juga bisa ikut menentukan baik itu penjualan, harga dan lain-lain gitu guys. Kemudian labanya dibagi 2 gitulah. Tapi tetap yang namanya barang tetap disuplai, mau DOC-nya atau ininya pakan tetap di pabrik, cuman sistem kerjasamanya adalah 50-50 gitu guys. Untung bagi 2, rugi bagi 2, begitulah guys ininya sistem perekonomiannya gitu. Jadi dihitung semua lah. Jadi merenan anak ayamnya harganya misalkan 7.000, ya biaya berdua seperti itu guys. Jadi kalau kematian banyak ya kita ikut rugi juga seperti itu guys. Jadi yang namanya 50-50 itu seperti itu guys. Nah segitu guys ininya untuk garis besar mengenai dunia perhayaman broiler guys, ayam pedaging, ayam potong, dimana umurnya itu 40 hari ke depan panen gitu guys. Jadi kalau panen itu kita itu gajian gitu guys. Jadi dari sini kita dapat bayangan ya guys, bahwa ternyata tata laksana bisnis perayaman broiler seperti itu guys. Mantap, mudah-mudahan nih kalau ada yang berminat atau ya mendapatkan keterangan, bisa lah kalau mau berminat mah tinggal nyediain kandang aja, tempat dan sebagainya. Nanti kita datang ke kantornya, mengajukan, nanti disurvei. Ya kalau udah disurvei ya dapat direalisasikan guys, kerjasama atau gimana lah. Nah yang pertama itu yang mandiri, yang susah guys, susah untuk bertahan karena dipakan sama ini juga berat guys ya, seperti itu guys. Nah ini setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata guys yang namanya ayam itu masih kekurangan. Dia juga nyari-nyari ayam katanya, kan bawa truk ya guys.
tiap hari keluar nyari kandang ayam guys. Jadi dia nyari itu sampai ke luar Jawa Barat guys. Soalnya kan tiap hari guys. Nah, informasi yang ininya adalah bahwa di Majalaya aja nih ada perusahaan sosis katanya satu harinya perlu ayam 40.000 guys. Itu satu hari, kebayang 40.000 itu sebesar apa guys. Jadi masih keneh terbuka. Nah kawan-kawan di sini kalau misalkan ada yang berminat untuk menjadi relasi atau mau terjun di dunia ayam, ya tinggal sediain aja kandang, nanti bisa kerja sama perusahaan-perusahaan besar gitu guys. Tinggal datang ke kantor, daftar, disurvei, nanti dikeluarin kontrak kerjanya, seperti itu guys. Ya, sedikit ilmunya dari dunia perhayaman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.